Selamat siang Ner. Nama saya Yoko Supriyanto dari kelas 4 MB2 Yoko PNIM 18053043. Di sini Yoko akan membahas tentang persiapan diri untuk bernegosiasi. Di sini yang Yoko lakukan adalah Yoko harus memahami permasalahan apa yang akan dibahas untuk mengetahuinya. Jadi di sini Yoko sebagai negosiator harus bisa memahami permasalahan, dan permasalahan itu yang Yoko akan bahas, dan Yoko harus tahu masalah tersebut, jangan sampai tidak tahu. Terus Yoko kalau sudah mengetahui masalah yang akan dibahas, lalu Yoko akan merangkai isu-isu tersebut untuk mencari solusi yang tepat, solusi yang benar dalam proses tawar-menawar. Jadi Yoko kalau sudah tahu masalah tersebut, Yoko akan bahas masalah tersebut, lalu Yoko merangkai itu isu-isu tersebut untuk mencari solusi. Setelah Yoko merangkai itu isu-isu, terus Yoko cari solusi yang tepat dalam proses tawar-menawar. Baru di sini Yoko akan bahas soal nomor kedua. Soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 yang Yoko akan bahas, jelaskan bagaimana pelaksanaan negosiasi. Bagaimana itu pelaksanaan negosiasi? Yang pertama, prosesnya yaitu Yoko atau kita orang bertawar-menawar terkait dengan masalah yang timbul antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang bersangkutan. Jadi pelaksanaannya begitu, orang harus melaksanakan bertawar-menawar terkait dengan masalah yang timbul antara pihak satu dengan pihak yang lain yang bersangkutan, dan pihak yang bersangkutan yang nantinya orang boleh ketemu di jalan, di mall, atau yang nantinya tuh masalah tersebut nanti ketemunya di jalan keluar. Terjadi orang menawar-menawar dengan pihak bersangkutan, bisa terjadi di mall, di kafe, di restoran begitu, atau di sebuah dealer, misalnya dealer auto, boleh terjadi tawar-menawar yang terkait dengan masalah yang timbul antara pihak yang bersangkutan, yang nantinya tuh masalah tersebut bisa ketemu titik terang, bisa ketemu jalan keluarnya. Terus yang ketiga, soal ketiga, di sini Yoko akan membahas jelaskan bagaimana menutup negosiasi. Di sini ada menutup negosiasi yang lebih efektif. Menutup negosiasi lebih efektif. Menutup negosiasi lebih efektif. Pertama, orang harus
Yoko harus melakukan komunikasi dengan jelas tanpa bertele-tele. Nah, di sini DP penjelasan melakukan komunikasi dengan jelas. Ini yang di poin pertama, hal yang perlu Anda lakukan agar tercapai tahap closing yang efektif dalam negosiasi adalah melakukan komunikasi dengan jelas dalam negosiasi, termasuk di dalamnya tahapan closing. Memang ada komunikasi yang muncul antara Anda dengan klien. Nah, agar Anda bisa mencapai deal suatu tahapan closing, maka Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik, bukan hanya di awal negosiasi, tapi komunikasi yang baik juga Anda lakukan di akhir negosiasi. Di sini orang melakukan tahapan closing negosiasi yang lebih efektif. Yang pertama, melakukan komunikasi yang jelas, bertutur kata dengan jelas, bertutur kata dengan tepat tanpa bertele-tele. Misalnya, Yoko melakukan komunikasi dari awal sampai akhir. Itu proses negosiasi antara Yoko dengan si klien harus jalan, harus jelas itu komunikasi tanpa bertele-tele. Terus kedua, selalu tersenyum. Itu yang paling utama. Kalau nggak melakukan komunikasi dengan jelas, yang kedua adalah selalu tersenyum. Nah, selalu tersenyum ini Anda lakukan untuk membuat tahapan penutupan negosiasi atau tahapan closing ini berjalan efektif adalah selalu tersenyum. Nah, siapapun memang suka melihat senyuman Anda yang mengembang dari orang lain yang dipandangnya. Nah, jadi misal Yoko sebagai posisinya Yoko ini sebagai negosiator, sebagai tukang negosiasi. Terus ada orang yang mau tawar harga dengan Yoko. Masa Yoko melihat si klien dengan muka cemberut atau muka mesem, enggak toh. Selalu terutama tersenyum supaya tuh nantinya tuh klien melihat Yoko sedap dipandang. Kalau sudah misalnya kalau dari awal Yoko ketemu dengan si klien mukanya masam gini atau marah gini, nah si klien ini tidak mau lihat Pak Yoko, otomatis dia pindah lagi ke sebelah, tidak mau lihat Pak Yoko. Kalau Yoko tidak tersenyum, itu aja dua inti utama. Ini dua topik utama yang selalu menutup negosiasi. Ini sangat penting ini. Dua topik utama. Kalau nggak melakukan komunikasi dengan jelas, kedua selalu tersenyum. Itu salam super. Kalau nggak ada ini, ya bagaimana menutup negosiasi kalau tanpa dua inti utama dengan efektif? Kalau tanpa dua inti utama ini, bagaimana menutup negosiasi? Tidak efektif, itu tidak berjalan dengan lancar. Ya, baru di sini Yoko akan jelaskan bagaimana menangani keluhan. Tunggu nih. Di sini Yoko akan mengenai keluhan atau disingkat komplain. Keluhan atau komplain.
di sini menangani keluhan atau komplain caranya. Nah, sebelum mau dijelaskan cara menangani keluhan atau komplain si pelanggan atau si klien, kita harus atau tolong harus mempelajari apa sih itu keluhan, apa sih itu komplain. Komplain adalah ekspresi atau ungkapan ketidakpuasan pelanggan atau klien yang membeli produk atau jasa kita yang dikirimkan secara lisan maupun melalui telepon atau face to face maupun tertulis lewat email, SMS, surat atau sosial media. Nah, di sini komplain adalah ketidakpuasan si klien. Digaris bawahi, ketidakpuasan terhadap si klien. Jadi begini, apa itu ketidakpuasan terhadap si klien? Jadi misalnya si A membeli barang HP, terus HP-nya dalam kondisi bagus, mulus. Habis itu tidak berapa lama kemudian si A datang ke toko HP, si toko HP tersebut. Terus si A komplain terhadap toko HP tersebut. Terus dia komplainnya begini, Mbak, kenapa ini kita beli HP kok enggak ada DP headset atau enggak ada DP silikon, enggak ada silikon belakang, atau Mbak, kenapa ini HP enggak ada tempered glass. Nah, itu komplain, salah satu contoh komplain. Terus ada lagi, ada orang yang komplain. Orang ini datang ke toko Grapari, terus orang tersebut komplain terhadap CS di Grapari. Terus dia komplain, Mbak, kenapa ini kita pay pulsa, atau Mbak, kenapa ini kita pay kuota cepat habis. Kita pay kuota kartu halo cepat habis, padahal belum DP belum DP waktunya untuk berakhir tuh kuota kartu halo habis. Dia sudah komplain. Terus mbaknya yang CS di Grapari bilang, ya cowok, jadi begini cowok, kan ada paket tuh kuota kartu halo dari tanggal sekian sampai sekian. Nah, tanggal sekiannya ini tanggal 10, dia pakai tanggal apa, bulan-bulan lalu, pakai habis tanggal 10 bulan ini, bulan Juni. Terus tuh si cowok tersebut komplain, Mbak, terus Mbak, kenapa Mbak, kapan masuk ulangnya kuota kartu halo. Tuh cewek CS yang cantik, gagah dan rupawan dan menawan, dia begini dengan cowok, ini kuota kartu halo akan diperpanjang lagi jika melewati tanggal 11 Juni atau begini cewek bilang, atau jika kartu halo Anda di tanggal 11 Juni, sebelum tanggal 11 Juni pada pukul 12 malam atau pada pukul 00, dia akan diperpanjang otomatis. Pulsanya pun kuota pun diperpanjang otomatis, ditambah secara otomatis. Jadi bisa dipakai. Oh begitu coy, itu pahami. Itu salah satu contoh komplain yang kedua. Nah, kalau ada suatu komplain begitu,
Tuh, dari dua contoh antara si cewek gagah sama dengan si Ci yang punya toko HP dan cewek gagah di CS di Grapari. Dia begini. Yang pertama, cara menangani komplain. Nah, tunggu. Dari dua contoh ini, ingin tahu nggak rahasianya? Cara menangani si komplain dari dua orang tersebut yang komplain antara A dan B. Komplain terhadap cewek gagak di Grapari, di Telkomsel, dan cewek di toko HP. Begini. Jadi orang yang cewek di Grapari, CS di Grapari, dan Ci yang di toko HP itu, dia pertama begini, dia selalu mendengar baik-baik. Dia punya komplain terhadap toko A dengan toko B. Dia mendengarkan baik-baik, dia punya keluhan, dia punya komplain. Nah, sudah. Kalau dia sudah mendengarkan yang baik itu terhadap toko komplain A dengan B, lalu si toko cewek gagah dan cewek gagah di toko HP, cewek gagah di Grapari, dia pertama merendahkan emosi si komplain, si pelanggan tersebut, si klien tersebut. Dia merendahkan dulu, dia punya emosi. Nah, kalau sudah dia merendahkan, dia punya emosi si komplain, terus si toko dua ini, cewek gagah di Grapari dengan cewek gagah di toko HP tersebut, dia menunjukkan empati itu dia jelaskan apa dia punya kesalahan. Dia cari terus dia punya kesalahan sampai di mana, dia cari terus apa dia punya komplain itu sampai di mana. Dia layani dengan baik, dia tunjukkan empati. Dia tanya, persoalan ini di mana, Anda komplain ini di mana, nanti orang bisa jelaskan baik-baik. Nah, kalau sudah menunjukkan empati, toko cewek gagah di Grapari, di CS Grapari dengan cewek gagah di toko HP tersebut, dia akan memberikan solusi yang cerdas dan tepat. Pertama begini, dari contoh toko komplain ini, misalnya cewek gagah yang di Grapari, dia berikan solusi. Dia bilang begini, tanggal 11 nanti kota kartu halo akan masuk dengan sendirinya. Berarti kalau si cewek CS di Grapari bilang begitu, berarti si cowok itu harus menerima, dia punya solusi, dia harus menerima. Berarti cowok itu harus menunggu tanggal 11 atau sebelum tanggal 11 pada pukul jam 12 atau pukul 00, pulsa kuota kartu halo akan masuk. Nah, si toko B yang komplain, cewek gagah di counter HP bilang begini, cewek gagah di counter HP, kalau ndak ada, misalnya kalau ndak ada headset, kalau ndak ada tempered glass, kalau nggak ada pelindung HP, begini, kami akan mencarikan solusinya untuk mengisi ini kartu dos HP yang cowok A ada beli, nanti orang mau isi dulu. Nah, toko A ini sudah membeli, HP-nya ada di tangan Pak dia. Nanti dia mau kasih napa cowok headset, tempered glass dengan pelindung HP. Terus cowok bilang,
begitu. Iya, kan cowok kan sudah komplain begitu, dikasih. Nah, sudah, itu mencari solusi jalan yang tepat tuh. Kalau ada yang komplain begitu, sama kayak komplain terhadap listrik, komplain terhadap SIM, komplain terhadap penjualan tiket, semua sama begitu sih. Pertama, menunjukkan empati dulu, berikan solusi yang tepat dan cerdas, baru mendengar si komplain itu si klien dengan baik untuk meredahkan si klien punya emosi. Nah, itu 3 poin utama. Baru yang terakhir, Yoko akan membahas strategi ya. Strategi negosiasi yang harus dilakukan dalam negosiasi. Strategi. Nah, strateginya begini. Strateginya, kita orang harus mengenali masalah. Strateginya itu mengenali masalah. Di sini orang harus membahas masalah adalah situasi yang mempengaruhi 2 atau lebih individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan berbeda. Nah, masalah di sini dalam arti mempengaruhi 2 orang atau lebih. Misalnya Yoko dengan si A mempunyai masalah. Masalah tersebut mempengaruhi sikapnya Yoko dengan sikapnya A. Untuk persiapan strategi dalam negosiasi dalam dunia nyata, tanyakan pertanyaan di bawah ini sebagai bagian teknik negosiasi. Kalau terjadi masalah negosiasi di dalam dunia kerja, orang akan menanyai masalah begini: apa masalah yang kita hadapi atau akan hadapi di tempat kerjanya orang? Apakah Anda lebih dari 2 pihak yang terlibat? Dia otomatis mengajukan pertanyaan, apakah Anda lebih dari 2 pihak yang terlibat? Terus siapakah mereka? Dengan menjawab pertanyaan di atas, Yoko harus mengetahui siapa lawan negosiasi Yoko dan apa isu yang ingin diangkat dalam pertemuan negosiasi. Yoko harus mengetahui siapa Yoko punya lawan di negosiasinya Yoko. Nah, kalau Yoko sudah tahu siapa Yoko punya lawan di dalam negosiasi Yoko, Yoko akan membahas isu-isu apa yang Yoko mau angkat dalam pertemuan negosiasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Apabila perkataannya Yoko salah, Yoko memohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.